Beastmaster terhebat. Bab 331. Li Qian, yang menunggangi Qizai, memerintahkannya melalui kontrak jiwa untuk berusaha tidak membuat terlalu banyak kebisingan. Saat orang tersebut dan hewan peliharaannya terbang keluar dari lubang bawah tanah, mereka menarik perhatian orang lain. Dakoli, Andowan, Piro, Li Yuhu, Ding Ganmao, Wang Guanjun, dan Wang Enchi semuanya meliriknya dengan bertanya-tanya. Li Qian tidak langsung menanggapi tatapan penuh tanya mereka, melainkan menyingkirkan Qizai dan berjalan lurus menuju tepi luar hutan batu hitam. Dia melangkah cepat sambil berkata, "Semuanya, tinggalkan tempat ini dulu. Tidak aman di sini." 7 orang lainnya segera menyusul setelah mendengar kata-katanya. Setelah berjalan agak jauh, Li Yuhu, yang agak tidak sabar, akhirnya tak kuasa menahan diri dan bertanya, "Li Qian, apa yang sebenarnya terjadi? Ada sesuatu yang mengerikan di dasar lubang itu tadi, lebih dari selusin raksasa batu setingkat penguasa." Li Qian melihat sekeliling lalu dengan cepat menjelaskan situasinya. Semua orang terkejut mendengar kata-katanya, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Bahkan Andovan, yang biasanya hemat bicara, tenang dan kalem, serta jarang menunjukkan emosinya, tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Sebelum semua orang sempat pulih dari keterkejutan mereka, Li Qian berbicara lagi, dan apa yang dikatakannya bahkan lebih mengerikan. Selain itu, saya juga melihat 3 raksasa batu yang sangat tinggi, setingkat kaisar, menghunus pedang batu raksasa. Lebih dari selusin binatang buas tingkat penguasa dan 3 binatang buas tingkat kaisar, bagaimana ini mungkin? Seru Piro terkejut setelah mendengar kata-kata Li Qian. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya, menganggapnya mustahil, jadi dia bertanya, "Li Qian, kamu yakin tidak bercanda dengan kami?" Sebelum Li Qian sempat menjawab, Dakoli tiba-tiba angkat bicara, dia tidak bercanda. Perkataannya berhasil menarik perhatian semua orang, dan mereka semua menoleh ke arahnya dengan mata penuh tanya. Dakoli tidak membuat mereka penasaran dan langsung mengungkapkan makhluk gaib yang dikenalnya, "Kalau aku tidak salah, raksasa batu yang luar biasa tinggi yang baru saja kau sebutkan, yang menghunus pedang batu raksasa, pastilah makhluk gaib yang berpotensi menjadi kaisar, master pedang batu." Sang ahli pedang batu. Kerumunan itu merenungkan istilah itu, ekspresi mereka bercampur antara bingung dan terkejut. Jelas, sebagian dari mereka mengetahui tentang master pedang batu, sedangkan sebagian lainnya tidak mengetahui apapun tentangnya. Misalnya, Li Qian tidak tahu siapa master pedang batu ini. Jika tidak, dia tidak akan gagal mengenalinya saat pertama kali melihatnya. Selama ini, meskipun ia banyak membaca, ada banyak sekali makhluk luar biasa di dunia, dan mustahil baginya untuk mengenali semuanya, jadi wajar saja jika ia tidak mengenalinya. Master pedang batu ini bukan monster biasa. Melihat beberapa orang masih asing dengan master pedang batu, Dakoli memberikan perkenalan singkat, ia adalah hewan peliharaan yang sangat kuat dengan atribut bumi bermutasi dalam tipe batu. Meskipun kecepatannya tidak terlalu bagus, seperti monster batu, ia luar biasa dalam serangan dan pertahanan. Terutama dalam hal pertahanan, ini benar-benar luar biasa di antara hewan peliharaan dengan level dan potensi yang sama. Petik 2. Dakoli mulai menjelaskan situasi master pedang batu, dan setelah mendengarkan penjelasan Dakoli, semua orang menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Baru setelah mendengar penjelasan Dakoli barulah mereka mengerti mengapa Dakoli berkata Li Qian tidak bercanda. Li Qian sama sekali tidak mengenal master pedang batu. Tanpa melihatnya secara langsung, mustahil untuk menggambarkannya. Karena dia dapat menggambarkannya, itu membuktikan bahwa Li Qian tidak berbohong. Dia memang melihat raksasa batu dan ahli pedang batu di dasar lubang. Kesimpulan ini mengejutkan mereka semua, karena secara logika, mustahil bagi begitu banyak hewan peliharaan setingkat penguasa untuk terkonsentrasi di hutan batu hitam. Lagi pula, tempat mereka berada itu bahkan bukan bagian dari lingkaran tengah, apalagi area inti hutan batu hitam. Terlebih lagi, bahkan di area inti, tidak mungkin binatang peliharaan setingkat kaisar akan muncul, apalagi yang berkepala 3. Terkejut, mereka akhirnya mengerti mengapa Li Qian pergi terburu-buru. Kelompok 8 orang itu melanjutkan perjalanan mereka menuju pinggiran hutan batu hitam tanpa henti. Di tengah perjalanan, Ding Ganmao tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya yang kalian alami di dasar lubang. Meskipun Li Qian baru saja berbicara, ia hanya menyampaikan poin-poin penting. Mereka masih memiliki pemahaman samar tentang sebab dan akibat masalah tersebut. Saat Li Qian berjalan, dia mulai menceritakan pengalamannya, di dasar lubang itu, ada sebuah lorong. Butuh beberapa menit bagi Li Qian untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Akan tetapi, ia memilih merahasiakan fakta bahwa monster batu berevolusi menjadi raksasa batu. Setelah mendengarkan cerita Li Qian yang relatif lengkap, Li Yu yang agak tidak menyadari segera berkata, batu merah tua itu pasti sangat berharga. Li Qian merasakan penyesalan dan rasa kasihan dalam kata-katanya dan tak dapat menahan diri untuk menggerakkan bibirnya sedikit. Wang Enchi tak dapat menahan diri untuk memutar matanya, lalu berkata, sayangnya, kita bahkan tak punya kehidupan untuk mengambilnya kembali. Dia tidak melebih-lebihkan. Kalau seseorang benar-benar punya pikiran jahat saat menghadapi batu merah tua itu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Kelompok itu melaju dengan kecepatan tinggi dan segera tiba di tepi hutan batu hitam. Begitu sampai, mereka merasa lega. Mengingat jaraknya, bahkan jika terjadi sesuatu yang tak terduga, hal itu seharusnya tidak memengaruhi mereka.
Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melihat kami akan segera meninggalkan hutan batu hitam, Wang Guanjun sedikit bingung dan bertanya. Perkataannya membungkam semua orang. Kembali sekarang akan terlalu antiklimaks. Seharusnya itu adalah latihan, tetapi ternyata menjadi pengalaman yang sia-sia, tidak ada bedanya dengan latihan ruang dimensi sebelumnya. Itulah sebabnya Li Qian merasakan sedikit kebencian dalam nada bicara Wang Guanjun. Sebenarnya, Li Qian sendiri juga agak tak berdaya dan enggan. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, ayo kita ganti rute dan pergi ke Huangshaling. Kembali sekarang sama saja seperti bercanda. Kata-kata Li Qian disetujui dengan suara bulat oleh Ding Ganmao dan Wang Enqi. Wang Enqi berkata, saya setuju dengan pernyataan Li Qian. Mari kita ubah rute kita dan pergi ke Huangshaling. Kalau tidak, apa bedanya pelatihan ini dengan piknik? Melihat bahwa ketiga orang di pihaknya telah mencapai konsensus, Li Qian memfokuskan perhatiannya pada Dakoli, yang pada dasarnya dapat mewakili keempat orang di pihak mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Li Qian, Dakoli berpikir keras, alisnya berkerut, memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Selanjutnya, ia membahas masalah tersebut dengan Piro dan Andovan, sementara Liu Hu, sendirian, tampak agak bingung. Bab 332. Akhirnya, kedelapan orang itu mencapai konsensus dan kemudian menuju Huangshaling untuk berlatih. Sebelum berangkat, Li Qian merasa ada yang tidak beres, jadi ia angkat bicara dan mengingatkan mereka, situasi di sini jelas tidak normal. Untuk mencegah orang lain masuk secara tidak sengaja dan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki, saya sarankan kita memberitahu pemerintah federal tentang situasi di sini. Mendengar ini, Dakoli mengangguk setuju. Sambil mengeluarkan ponselnya, ia berkata, saya punya kerabat yang bekerja di asosiasi Beastmaster di kota Sasu. Saya akan segera memberitahu dia tentang situasinya. Sambil berbicara, ia menekan sebuah nomor, dan panggilan pun tersambung tak lama kemudian. Dakoli menjelaskan situasi di sana secara singkat, dan panggilan telepon pun segera berakhir. Melihat ekspresi Dakoli yang agak tidak menyenangkan setelah panggilan berakhir, Li Qian bertanya, apa yang dikatakan kerabatmu? Dia bilang masalah ini tidak sederhana dan kita harus mengungsi sesegera mungkin, lebih baik langsung meninggalkan gurun Usu Barat. Dakoli mengerutkan kening saat menceritakan isi panggilan telepon itu. Punggungan Huangsha dan hutan batu hitam berada di arah yang berlawanan, jadi seharusnya tidak ada masalah, kan? Li Qian mengerutkan kening dan merenung setelah mendengar ini, lalu dia angkat bicara. Seharusnya tidak masalah besar, kerabat saya hanya menyarankannya. Dakoli melirik semua orang dan, melihat mereka semua tampak ingin melanjutkan, memberikan sarannya, kita bisa pergi ke Huangsha Ridge, tapi saya perkirakan kita tidak akan bisa kembali ke hutan batu hitam dalam waktu dekat. Saya juga memberitahu kerabat saya tentang situasi kami. Menurutnya, dengan konfigurasi tim kami, pergi ke Huangshaling untuk latihan seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Namun, kami harus berhati-hati. Ada banyak bahaya di alam liar, dan semuanya saling terkait. Tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada situasi tak terduga di Huangshaling. Perkataan Dakoli masuk akal, dan semua orang mengangguk setuju setelah mendengar penjelasannya. Setelah membuat keputusan, mereka tidak membuang waktu dan berangkat ke arah yang berlawanan dari hutan batu hitam. Li Qian tiba-tiba berbalik dan melirik hutan batu hitam lagi, alisnya yang berkerut erat masih berkerut. Dia selalu merasa bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana yang dibayangkannya, tetapi dia juga tahu bahwa dengan kemampuannya, mustahil baginya untuk terlibat. Sekeras apapun kamu memikirkannya, itu percuma. Biar saja para petinggi pemerintah yang mengurusnya. Sementara itu, di kota Sasu, di asosiasi Beastmaster, seorang pria parubaya berjanggut penuh meletakkan teleponnya, ekspresi serius di wajahnya. Semua ini benar-benar terjadi di hutan batu hitam. Dakoli dan teman-teman mahasiswa barunya benar-benar telah berjasa besar kepadaku kali ini. Pria parubaya berjanggut tebal itu bergumam sendiri, lalu bergegas meninggalkan kantornya. Di sisi lain, Li Qian dan kelompoknya yang berjumlah 8 baru saja meninggalkan hutan batu hitam dan belum pergi jauh ketika mereka tiba-tiba mendengar serangkaian raungan mesin tidak jauh dari sana. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat suara itu semakin dekat, sederet SUV muncul. Li Qian cukup bingung dan melirik Dakoli di sampingnya. Dakoli tahu mengapa Li Qian menatapnya, jadi dia menjelaskan, jangan menatapku seperti itu. Ini kendaraan off-road yang dibuat khusus. Selain itu, mereka hanya bisa melaju sedikit lebih jauh ke depan. Mereka tidak bisa memasuki hutan batu hitam. Mulai sekarang, mereka hanya bisa menyimpan kendaraan di dalam peralatan spasial mereka atau mengirim orang untuk berjaga di luar hutan batu hitam. Pada saat ini, di sini, tiba-tiba bertemu dengan konvoi seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa mereka juga sedang menuju ke hutan batu hitam. Dakoli merendahkan suaranya dan tiba-tiba bertanya pada Li Qian, haruskah kita mengingatkan mereka? Mendengar ini, Li Qian merenung. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya pelan kepada Dakoli. Bagaimana Anda mengingatkan seseorang bahwa ada 3 hewan peliharaan tingkat kaisar dan lebih dari selusin hewan peliharaan tingkat tuan di hutan batu hitam? Terlepas dari apakah orang-orang mempercayainya atau tidak, Li Qian tidak punya bukti untuk diberikan, dan jikapun ada, orang-orang hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Mengenai lokasinya, mengungkapkannya secara gegabah tidak hanya akan gagal berfungsi sebagai peringatan, tetapi bahkan mungkin membahayakan mereka. Maka mereka memilih untuk tetap diam,
tidak berkata apa-apa dan tidak berbuat apa-apa. Lagi pula, lokasinya sudah diberikan kepada pemerintah federal, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat mereka berpapasan, Li Qian melihat melalui jendela mobil bahwa ada cukup banyak orang di deretan 5 mobil itu. Melihat ini, Li Qian agak bingung. Kenapa repot-repot begitu dan tidak pergi ke pedalaman gurun Usu Barat, tapi malah datang ke hutan batu hitam? Bukankah itu membesar-besarkan masalah? Meskipun merasa sedikit bingung, Li Qian tidak terlalu mempermasalahkannya. Rombongan 8 orang itu melewati konvoi lalu pergi. Sore itu, sekitar pukul 2 siang, mereka tiba di Huangshaling, dan keberuntungan mereka akhirnya berbalik. Atau, lebih tepatnya, keberuntungan mereka akhirnya kembali normal, dan tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi. Setelah mengalami hutan batu hitam, mereka tetap berhati-hati meskipun mereka tahu bahwa punggungan pasir kuning tidak terlalu mengancam. Waktu berlalu begitu cepat, dan tak lama kemudian, 1 hari 1 malam pun berlalu. Keesokan harinya, sekitar pukul 15, rombongan 8 orang itu meninggalkan Huangshaling. Raut wajah gembira tampak di wajah mereka, tampak jelas mereka sangat puas dengan latihan mereka siang dan malam itu. Memang, begitulah adanya. Latihan siang dan malam mereka tak hanya memperluas wawasan dan mengasah keterampilan tempur mereka, tetapi juga menghasilkan sumber daya yang luar biasa, menjadikannya sebuah kesuksesan total. Sudah larut, ayo kembali ke kota Zensi, usul Piro sambil melirik ke langit. Sebenarnya, meskipun Piro tidak mengatakan apa-apa, mereka tetap harus kembali ke kota Zensi, karena besok adalah hari Senin dan mereka ada kelas. Ayo pergi. Dakoli melirik arlojinya, menentukan arah kota Zensi, lalu melambaikan tangannya. Mereka tidak membuang waktu lagi dan memulai perjalanan pulang. Karena persidangan berjalan sangat lancar, mereka pun santai, mengobrol, dan tertawa sepanjang perjalanan. Sedikit setelah pukul 5, mereka kembali ke kota Zensi, tetapi pemandangan di hadapan mereka membingungkan mereka. Di pintu masuk kota Zensi, sebuah pos pemeriksaan darurat telah didirikan pada waktu yang tidak diketahui. Apa yang terjadi? Liu bertanya pada Li Qian, wajahnya penuh keraguan. Li Qian menatapnya sejenak, lalu menggelengkan kepala. Entahlah. Sepertinya mereka pejabat. Ayo kita tanya mereka. Meskipun Li Qian mengatakan ini, dia sebenarnya memiliki firasat samar bahwa situasi saat ini mungkin terkait dengan perubahan di hutan batu hitam. Bab 333. Tanpa ragu, kedelapan orang itu langsung berjalan mendekat, tanpa khawatir akan bahaya. Orang-orang yang memasang jalur itu jelas-jelas pejabat pemerintah. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, seorang penjaga keamanan muda segera mendekat. Petugas keamanan muda itu mula-mula memberi hormat, lalu bertanya, apakah kalian mahasiswa baru dari Universitas Penjinak Binatang Wilayah Barat dan Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, datang ke sini untuk berlatih? Sambil berbicara, dia menatap tajam ke arah Dakoli. Kamu Dakoli, kan? Petugas keamanan muda itu jelas mengenali Dakoli. Meskipun dia bertanya, nadanya cukup yakin. Melihat ini, Li Qian pun mulai berspekulasi tentang identitas Dakoli. Dia memiliki kerabat yang bekerja di Asosiasi Penjinak Binatang di kota Sazu, jadi identitasnya pasti sangat luar biasa. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini wajar saja. Kalau dia tidak punya latar belakang yang luar biasa dan masih mahasiswa baru, kemungkinan besar dia tidak akan punya hewan peliharaan setingkat komandan yang berpotensi menjadi hegemon. Dakoli berjalan mendekat, mengangguk, dan mengakui identitasnya. Dia melihat sekelilingnya, lalu bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Saya tidak tahu detailnya. Kami baru saja menerima perintah dari atasan untuk menutup seluruh kota Zensi. Tidak seorang pun diizinkan keluar, hanya boleh masuk, kata petugas keamanan muda itu, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka baru saja masuk perangkap? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan mengambil jalan memutar dan kembali ke kota Sazu. Sekarang, sudah terlambat untuk mengubur kepala di pasir. Li Qian berjalan mendekat dan menyenggol bahu Dakoli. Dakli, pergilah bernegosiasi. Aku tidak ingin menginap di kota Zensi malam ini. Saya ada kelas pagi besok, saya tidak boleh terlambat. Setelah mendengar kata-kata Li Qian, Dakoli menggelengkan kepalanya dengan getir, nadanya agak tak berdaya, aku bisa mencoba, tetapi dalam keadaan normal, itu tidak akan berhasil. Dakoli mengatakan bahwa dalam keadaan normal, hal itu tidak ada gunanya. Ternyata, tebakannya benar. Setelah beberapa menit bernegosiasi, tidak ada hasil yang dicapai. Pada akhirnya, mereka dengan sopan diundang ke kota Zensi dan diberi akomodasi tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Namun, setelah memikirkannya, Li Qian masih merasa sedikit tertekan. Dia tidak ingin tinggal di kota Zensi. Saya ada kelas besok. Meskipun merasa frustrasi, dia juga agak penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa tempat ini diblokir oleh pihak berwenang? Anda bisa masuk, tetapi Anda tidak bisa keluar. Saya memikirkannya, tetapi tidak memperoleh jawaban apapun. Haruskah kita bertanya pada penjaga keamanan muda itu? Ini pasti akan berakhir tanpa resolusi apapun. Li Qian memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Mereka tiba di hotel yang telah diatur oleh pihak berwenang. Li Qian duduk dengan nyaman. Dia mulai mengingat proses pengalaman ini. Mari kita ulas pengalaman ini. Secara keseluruhan, pengalaman ini cukup bermanfaat.
Namun, beberapa situasi tak terduga juga terjadi. Saat merenungkan hal ini, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menggosok dahinya. Berdasarkan pengalamannya sendiri selama periode ini, ia menyadari bahwa dunia menjadi semakin berbahaya. Kami makan malam di hotel. Sambil beristirahat di tempat tidur, Li Qian berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia tetap menelepon konselornya, Guru Wu. Saya menjelaskan situasi saya. Dia mungkin akan melewatkan kelas besok pagi. Semuanya tergantung pada apakah penguncian di kota Zensi akan dicabut besok. Melalui telepon, konselor Ibu Wu tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruhnya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan tindakan resmi. Mengenai kursus, dia akan menelepon instruktur untuk meminta cuti. Katakan padanya untuk rileks dan jangan terlalu memikirkannya. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Qian mandi, menenangkan pikiran dan tubuhnya, lalu bersiap tidur. Dia berada di padang pasir sepanjang hari, dan dia benar-benar lelah sekarang. Tak lama kemudian, dia berbaring di tempat tidur dan tertidur. Gemuruh, gemuruh. Di tengah malam, saat Li Qian tengah asyik mengobrol dengan Zhou Gong, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Ledakan itu sangat keras. Bahkan di dalam ruangan berjendela, suaranya dapat terdengar dengan jelas. Bahkan seluruh bangunan hotel tampak berguncang. Beberapa ledakan kemudian, Li Qian tiba-tiba membuka mata mengantuknya. Dia segera mengenakan pijamannya, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Pada saat ini, api terus berkobar di bagian selatan kota Zensi. Ledakan juga berasal dari lokasi itu. Pertempuran sengit telah terjadi di luar sana. Gumam Li Qian pada dirinya sendiri, lalu mendorong jendela dan melompat keluar. Saat dia jatuh melalui udara, dia berkomunikasi langsung dengan kontrak jiwa dan memanggil 7. Ang-ang. 7 naga meraung 2 kali, lalu terbang ke selatan menuju kota Zensi seperti yang diinstruksikan Li Qian. Li Qian ingin melihat apa yang terjadi. Bahkan sebelum dia mendekat, saat melayang di udara, dia melihat. Di sebelah selatan kota Zensi, pada saat ini, para penjinak binatang resmi sedang bertarung melawan sekelompok makhluk luar biasa. Robot-robot besar, masing-masing tingginya sekitar 10 meter, meluncurkan berbagai rudal dan membombardir barisan batu raksasa yang menjulang tinggi. Hampir seketika saat melihat deretan batu raksasa yang menjulang tinggi itu, Li Qian mengenalinya. Itu adalah kelompok batu raksasa yang sama yang ditemui kelompok saya yang beranggotakan 8 orang di hutan hitam kemarin. Kenapa mereka ada di sini, dan bahkan berkelahi dengan para penjinak binatang resmi? Melihat ini, Li Qian dipenuhi keraguan. Mengingat pentingnya batu merah tua itu, seharusnya mustahil bagi mereka untuk meninggalkan gua bawah tanah itu. Memikirkan hal ini, Li Qian tiba-tiba terbangun. Mungkinkah sesuatu terjadi pada batu merah tua itu? Berdasarkan penguncian resmi kota Zensi malam ini, Li Qian punya beberapa tebakan. Meski belum bisa dipastikan, Li Qian merasa tebakannya cukup mungkin. Li Qian mengerutkan kening, menatap pemandangan pertempuran di kejauhan, firasat buruk muncul di hatinya. Di kejauhan, di medan perang, terlihat pula master pedang batu berkepala 3. Itu makhluk luar biasa setingkat kaisar. Melihat tim penjinak binatang resmi tertinggal, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Menghadapi 3 manusia super setingkat kaisar dan lebih dari selusin manusia super setingkat penguasa, tenaga kerja pemerintah yang terbatas tidak akan cukup untuk melawan mereka. Kecuali bala bantuan segera dikirim dari kota Sazu, situasi ini tidak dapat bertahan lama. Hal lain yang sangat penting adalah, jika saya tidak salah, serangan ini tidak akan berhenti sampai pelakunya ditemukan. Bab 334. Setelah menatap ke kejauhan beberapa saat, Li Qian mundur. Pada titik ini, tidak ada gunanya dia naik ke sana. Dia tidak memiliki cara untuk campur tangan dalam pertempuran di tingkat hegemon atau bahkan tingkat kaisar. Melihat beberapa mobil polisi melaju kencang di bawah, Li Qian segera mendarat. Halo, petugas keamanan, saya ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah mendarat, Li Qian menatap seorang petugas keamanan dan bertanya melalui jendela mobil. Di dalam mobil, petugas keamanan parubaya itu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi malah berteriak, di luar berbahaya, cepat masuk kembali. Baiklah, kalau dipikir-pikir, kita bisa lupakan saja soal mendapatkan informasi apapun dari petugas keamanan ini. Li Qian tidak patah semangat. Ia kembali terbang ke angkasa dan melihat sekeliling. Penguncian seluruh kota Zensi oleh Biro Kepolisian sebelumnya jelas bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang istimewa terjadi di kota Zensi. Mungkin ada hubungannya dengan kerusuhan yang baru-baru ini terjadi oleh raksasa batu. Terbang tinggi ke langit, melihat ke bawah dari atas, Anda mungkin saja menemukan sesuatu. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Konvoi sekitar 5 atau 6 kendaraan melaju langsung keluar kota. Secara logika, wajar saja jika sebagian orang ingin mengambil kesempatan meninggalkan kota Zensi dalam situasi yang kacau seperti ini. Lagi pula, wajar saja jika orang ingin melindungi diri mereka sendiri. Alasan konvoi ini menarik perhatian Li Qian sederhana, dia mengenali beberapa mobil dalam konvoi itu. Ya, Li Qian mengenalinya. Konvoi ini seharusnya sama dengan yang mereka temui kemarin setelah meninggalkan hutan batu hitam. Li Qian masih memiliki kesan mendalam terhadap tim balap itu. Karena saat itu dia sudah mempertimbangkan untuk mengingatkan pihak lain.
Jika kita harus mengatakan siapa yang paling mungkin memprovokasi raksasa batu setelah mereka pergi dan sebelum petugas tiba, tidak diragukan lagi adalah orang-orang dalam konvoi ini. Dengan kata lain, alasan kerusuhan di antara para raksasa batu itu mungkin terletak pada mereka. Memikirkan hal ini, Li Qian tetap diam dan diam mengikuti mereka. Kalau saja mereka benar-benar orang yang menyebabkan masalah, pikiran pertama mereka saat ini pastilah melarikan diri. Dalam kasus ini, konflik atau kekacauan tidak dapat dihindari dengan adanya personel keamanan di pintu masuk dan keluar. Li Qian berencana untuk memverifikasi ini pada saat itu. Ternyata, tebakannya benar. Konvoi ini memang menuju langsung ke pintu keluar. Mereka mengabaikan upaya petugas keamanan untuk menghentikan mereka dan memaksa masuk. Ketiga petugas keamanan di pintu keluar tidak menyangka hal ini akan terjadi, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah disusul. Tepat saat orang-orang di dalam mobil bergembira dan mengira mereka telah lolos, rentetan bila angin dan panah air menyerang mereka dari segala arah. Serangan-serangan ini, meskipun tidak terlalu kuat, jumlahnya sangat banyak, dan karena semua kelompok sasaran bersembunyi di dalam kendaraan mereka dan tidak bisa keluar, maka mustahil untuk menghentikannya. Bang bang bang. Ding ding ding. Suara semburan air dan bila angin yang menghantam tanah dan kendaraan terus bergema. Pada saat itu, bukan hanya orang-orang di dalam mobil, tetapi juga 3 orang penjaga keamanan di pintu keluar kota benar-benar kebingungan. Meskipun konvoi ini memaksa keluar, dan beberapa tindakan pemaksaan memang dapat dilakukan, mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan tindakan drastis seperti itu. Mereka benar-benar bingung, tetapi segera setelah debu mereda, kebingungan mereka dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Iklan Pub Future. Setelah diserang oleh bila angin dan panah air yang tak terhitung jumlahnya, badan salah satu kendaraan dalam konvoi itu hancur, memperlihatkan wujud aslinya. Itu adalah batu besar berwarna merah tua. Permukaan batu itu juga ditutupi oleh lapisan tipis cahaya. Sialan, barang curian itu ada di sini. Liu Hanhua tak kuasa menahan diri untuk mengumpat ketika melihat ini. Dia adalah salah satu dari 3 penjaga keamanan di pintu keluar kota Zensi. Kita sudah lama mencari, dan ternyata kita terhalang oleh formasi itu. Gongda juga sangat kesal. Alasan mereka menutup kota Zensi adalah untuk menangkap sekelompok orang ini. Jika mereka tidak menjelajah jauh ke dalam gua bawah tanah dan mencuri batu merah tua ini, raksasa batu itu tidak akan menyerang seperti orang gila. Dengan kata lain, mereka adalah penyebab terjadinya situasi saat ini. Benar-benar mereka. Li Qian tak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Awalnya, dia melancarkan serangan itu dengan pola pikir mengambil risiko, berpikir bahwa karena mereka telah melanggar aturan dengan menabraknya terlebih dahulu, dan dia telah mengendalikan kekuatan skillnya, bahkan jika mereka hanya konvoi biasa, tidak akan ada masalah besar. Tanpa diduga, dia langsung menemukan petunjuknya. Ledakan-ledakan-ledakan. Saat pikiran Li Qian sedang kacau, 3 petugas keamanan melancarkan serangan di pintu keluar. Mereka memerintahkan robot peliharaan standar mereka untuk menyerang kendaraan yang membawa batu merah tua tanpa ragu-ragu. Batu merah tua itu memiliki tekstur yang sangat istimewa dan sangat keras. Bahkan ketika diserang rudal, batu itu tetap tidak rusak. Akan tetapi, membran cahaya luar tidak mampu lagi menahan dan hancur. Justru karena selaput cahaya yang menyelimuti batu-batu merah tua itu hancur, para raksasa batu yang bertarung di sisi selatan kota tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah sisi timur kota, tempat pintu keluar berada. Lalu, seolah-olah mereka sudah gila, mereka bergegas menuju sisi timur kota. Lou Limin, wakil direktur Biro Keamanan Umum Kota Sazu yang memimpin pertempuran, tidak bisa menahan cemberut saat melihat pemandangan ini. Tepat pada saat itu, suara cepat tiba-tiba terdengar di jam komunikasinya. Melapor kepada Direktur Lou, kami telah menemukan barang curian milik target di pintu keluar sisi timur kota. Melapor kepada Direktur Lou, kami telah menemukan barang curian milik target di pintu keluar sisi timur kota. 2 laporan komunikasi berturut-turut mengejutkan Lou Limin sesaat, diikuti oleh kegembiraan yang luar biasa. Tak lama kemudian, ia pun mengerti mengapa semua raksasa batu itu bergegas menuju sisi timur kota. Setelah mengetahuinya, ia langsung memberi perintah, sekarang, aku perintahkan kalian untuk segera mengungsi dari tempat kejadian. Segera mengungsi dari tempat kejadian. Meskipun raksasa batu tidak cepat, itu hanya relatif. Dibandingkan dengan binatang buas tingkat penguasa lain dengan peringkat yang sama, mereka memang tidak cepat, tetapi di antara binatang buas tingkat komandan, mereka luar biasa. Dengan kecepatan mereka, mereka akan segera tiba di tempat kejadian. Terutama dalam situasi saat ini di mana tidak ada seorang pun yang peduli. Saat mereka tiba, mereka tidak akan membedakan antara kawan dan lawan. Semua orang akan menjadi target mereka. Oleh karena itu, Lou Limin mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu. Dia sama sekali tidak khawatir kalau penjahatnya akan melarikan diri. Aura bebatuan merah tua telah bocor, dan raksasa batu pasti akan mengejar mereka tanpa henti. Kecuali jika orang-orang itu mengabaikan saja batu merah tua itu dan melarikan diri. Akan tetapi, jika memang demikian, 3 orang petugas keamanan pun tidak akan mampu menghentikan mereka, jadi tidak perlu mengambil risiko. Bab 335. Gongda, Liu Hanhua, dan seorang petugas keamanan lainnya mendengarkan isi jam tangan komunikasi mereka masing-masing dan tertegun sejenak. Perintah wakil direktur itu agak tak terduga. Namun, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya.
Mematuhi perintah atasan adalah kewajiban mereka, sehingga mereka mundur dari medan perang tanpa ragu. Keluar dari sini. Saat ia mundur dari medan perang, Liu Hanhua berteriak ke arah suatu titik di udara. Di udara, di suatu titik, Li Qian mengangguk dan mengikuti langkah mundur. Bahkan, meskipun Liu Hanhua tidak mengingatkannya, ia sudah bersiap untuk mundur. Dari tempatnya berdiri, ia sudah melihat debu mengepul, dan di dalamnya, siluet batu-batu raksasa tampak samar-samar. Tak diragukan lagi, mereka sedang menuju ke tempat ini. Pada titik ini, jika Anda tidak menghindarinya, Anda akan hancur berkeping-keping. Mereka pasti datang untuk mengambil batu merah tua itu. Orang-orang dalam konvoi itu kemungkinan besar adalah kelompok yang sama yang telah turun ke gua bawah tanah untuk mencuri batu-batu merah tua, kelompok yang sama yang mereka temui di luar hutan batu hitam. Setelah mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut, Li Qian mundur sambil tersenyum tipis, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya. Dilihat dari situasi saat ini, mereka akan menghadapi masa sulit. Ketiga petugas keamanan itu mundur, begitu pula orang-orang yang menyergap mereka dari balik bayang-bayang. Seorang pria kekar bertato melompat keluar dari sebuah SUV, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Ketika melihat bebatuan merah tua yang tak lagi tersembunyi di balik susunan itu, dan merasakan bumi bergetar pelan, dia segera menyadari sesuatu dan berteriak, "Tidak bagus, mundur." Pria besar itu juga orang yang tegas. Setelah menyadari hal mengerikan yang akan terjadi, ia segera mengambil keputusan. Mereka membayar harga yang cukup mahal untuk mencuri batu merah tua ini dari gua bawah tanah. Beberapa orang terluka atau terbunuh. Kini, tepat saat mereka hendak mendapatkan barang itu dan meraup untung besar, mereka tiba-tiba terjatuh di saat-saat terakhir. Merasa tidak mau, kesakitan, dan tidak berdaya, dia tidak punya pilihan selain memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Jika ia tidak mundur sekarang, dan tertangkap oleh raksasa-raksasa batu gila itu, nasibnya akan sangat tragis. Mereka cuma melakukan sesuatu untuk orang yang membayar mereka. Buat apa mereka mempertaruhkan nyawa? Sama sekali tidak sepadan. Konvoi itu hancur, dan sekelompok sekitar 10 orang melarikan diri tanpa ragu-ragu. Konvoi itu terdiri dari sekitar 10 orang. Meskipun mereka mendengar apa yang dikatakan pria bertato itu, beberapa dari mereka masih terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Setelah menyadari apa yang terjadi, mereka segera berlari kencang, tetapi pemuda kurus yang tertinggal di belakang akhirnya terlambat. Dengan suara bang yang keras, sebuah batu besar jatuh langsung dari langit dan menghantam tanah. Saudara keempat, pria bertato itu berbalik, melihat apa yang terjadi, dan berteriak memberi peringatan. Akan tetapi, batu besar itu jatuh terlalu cepat, dan meskipun lelaki kurus yang disebut Oldford bereaksi tepat waktu, ia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Ledakan. Batu besar itu menghantam tepat ke arah saudara keempat. Batu sebesar itu, yang beratnya lebih dari 1000 pon, jatuh dari langit, pasti akan membunuh siapapun yang ada di bawahnya. Sialan. Umpat lelaki bertato itu, lalu terus berteriak, keluar dari sini. Dalam situasi ini, dia tidak bisa menahan rasa cemas. Jika dia tinggal lebih lama lagi, bukan hanya saudaranya yang keempat yang akan mati. Sedangkan batu merah tua itu tidak lagi mereka idamkan dan sudah lama meninggalkannya di tempat itu. Di kejauhan, Li Qian, menunggangi Seven, bersembunyi di balik sebuah bangunan. Melihat pemandangan ini, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, cek, sungguh menyedihkan. Untungnya, ketika aku mencoba mencuri, menghentikan mereka, aku berhasil bersembunyi sejenak. Iklan oleh Pub Future. Ia melirik ketiga penjaga keamanan yang tak jauh darinya dan tersenyum. Kalau tidak, akan merepotkan kalau mereka sampai memperhatikan kita. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, mereka mungkin akan menyimpan dendam terhadap biro keamanan. Li Qian hanya menonton dengan tenang tanpa melakukan gerakan apapun. Kelompok raksasa batu ini, termasuk Master Pedang Batu dan Monster Batu, datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Hanya dalam waktu 10 menit, mereka membawa batu merah tua itu menjauh dari lokasi kejadian. Sepertinya mereka benar-benar mengincar batu merah tua itu. Saya tidak tahu apa batu merah tua itu. Tepat pada saat itu, beberapa mobil meraung dan melaju lewat. Li Qian langsung mengenalinya. Itu adalah mobil polisi. Orang pertama yang keluar dari mobil adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Begitu melihat pria parubaya berwajah persegi itu, ketiga petugas keamanan yang masih berada di tempat kejadian segera memberi hormat Direktur Lou. Direktur Lou. Petik 2. Lou Limin mengangguk kepada tiga petugas keamanan yang menyambutnya. Setelah mengangguk, pandangannya langsung terfokus ke satu arah. Arah itu adalah arah yang sama di mana raksasa batu itu mundur. Seorang penjaga keamanan setengah baya yang tampaknya seusia dengan Lou Limin bertanya, "Kepala Lou, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Setelah mengajukan pertanyaan itu, dia menambahkan pengingat, batu bintang merah yang bermutasi itu pasti sangat berharga. Lou Limin mengangguk mendengar ini, tetapi raut wajah getir muncul di wajahnya. Dilihat dari cara para raksasa batu itu bertingkah seolah-olah mereka sudah gila, kau bisa tahu itu pasti sangat berharga, tapi kita tidak punya kemampuan untuk menginginkannya. Petugas keamanan setengah baya yang baru saja diajak bicara mengangguk setuju dengan sudut pandang Lou Limin. Ya, saat ini, menjaga stabilitas adalah hal yang paling penting.
Tepat saat keduanya tengah berbincang, tak jauh dari sana, Li Qian yang telah mendarat di tanah dan tengah diam-diam memperhatikan segalanya, ekspresinya sedikit berubah. Karena saat dia mendengar, batu bintang merah bermutasi, suara notifikasi elektronik tiba-tiba bergema di benaknya. Inspirasi plus 2, kemajuan tugas saat ini 92%. Mendengar pemberitahuan elektronik di benaknya, Li Qian tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, batu bintang merah yang bermutasi. Tampaknya batu bintang merah yang bermutasi ini adalah salah satu syarat penting bagi evolusi monster batu, dan bahkan evolusi master pedang batu. Dilihat dari penampilannya, batu bintang merah yang bermutasi ini pasti sangat langka, dan mendapatkannya mungkin tidak akan mudah. Untungnya, Li Qian hanya perlu mempelajari pola evolusi monster batu, bukan mengembangkan raksasa batu dalam skala besar, jadi hal itu tidak terlalu berdampak padanya. Dia juga mempertimbangkan apakah ada alternatif lain. Lagi pula, raksasa batu relatif jarang di antara para penjinak binatang, tetapi mereka memang ada. Bagaimana mereka berevolusi? Mungkin ada jalur evolusi lain. Tidak, dilihat dari situasi saat ini, pasti ada cara evolusi yang lain. Tepat saat Li Qian merenungkan hal ini, tak jauh dari sana, percakapan Lou Limin dengan beberapa penjaga keamanan berlanjut. Kapten Lou, apakah kota Zhenxi masih perlu ditutup sekarang? Mendengar ini, Lou Limin berpikir sejenak, lalu berbicara dan membuat pengaturan. Situasinya masih belum jelas, dan kita tidak tahu apakah masih ada perampok makam di kota ini, jadi mari kita cabut larangannya besok pagi. Malam ini, kita akan berpatroli dan berjaga semalaman lagi, untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi yang tidak terduga. Bab 336. Setelah memberi perintah dan menjelaskan langkah selanjutnya, Wakil Direktur Lou Limin tiba-tiba berbalik, melihat ke suatu tempat, tersenyum, dan berkata, "Anak muda, Anda bisa keluar sekarang." Mendengar ini, jantung Li Qian berdebar kencang. Ia lalu perlahan keluar dari balik gedung dan menyapa Lou Limin, "Direktur Lou, halo." Meskipun tersenyum, ia merasa khawatir di dalam hati. Jika, Direktur Lou, ini bisa mengetahui lokasinya, bagaimana dengan sekelompok orang sebelumnya? Mereka mungkin akan menyadari keberadaan mereka sendiri, bukan? Li Qian bergumam pada dirinya sendiri sementara Wakil Direktur Lou Limin menatapnya dengan rasa terima kasih dan berkata, "Anda pantas dipuji karena mampu bertindak tepat waktu selama krisis, mengungkap konspirasi para perampok makam, dan menyelesaikan kekacauan ini." Dia tidak hanya menyanjungnya, dia sungguh-sungguh. Jika Li Qian tidak bertindak tegas, menyerang kelompok perampok makam dan mengungkap lokasi batu bintang merah yang bermutasi, kerusuhan raksasa batu tidak akan berakhir semudah itu, dan seluruh kota Zhenxi bisa terkena dampak yang sangat besar. "Halo." Li Qian menghampiri, melirik sekelompok petugas keamanan, lalu menyapa mereka. Setelah berbicara, ia bertanya dengan sedikit khawatir, Direktur Lou, semoga saya tidak diincar orang-orang itu." Lou Limin menatap Li Qian, tahu apa yang dikhawatirkannya, lalu menghiburnya, "Meskipun kau menyembunyikan keberadaanmu, kau pasti tak akan luput dari deteksi mereka. Tapi jangan khawatir, mereka hanya bisa mengetahui keberadaanmu, mereka tak akan pernah bisa memastikan identitasmu. 9 dari 10 orang akan mengira Anda dari kepolisian kami." Tanpa jeda, ia melanjutkan, "Tentu saja, bahkan jika kau ketahuan, tak perlu panik. Dalam keadaan normal, para perampok makam itu tak akan menyerangmu." Mendengar ini, Li Qian merasa jauh lebih tenang. Ia segera mengalihkan perhatiannya pada bagaimana Direktur Lou menyapa orang-orang itu. "Tu Fuzi, organisasi jahat macam apa itu?" Lou Limin menunjuk ke dermaga batu tak jauh dari sana dan berkata sambil berjalan, "Sebenarnya, mereka bukan organisasi jahat. Mereka hanyalah orang-orang rendahan yang beroperasi di area abu-abu dan menghasilkan uang kotor." Li Qian mengikuti Lou Limin dan duduk di bangku batu. Ia menatap Lou Limin dengan tatapan penuh tanya dan rasa ingin tahu. Lou Limin tersenyum dan menjelaskan, organisasi mereka bernama Dragon's Aching Society, yang, sesuai namanya, bertujuan untuk menemukan tempat pemakaman yang baik. Singkatnya, mereka adalah sekelompok perampok makam, itulah sebabnya kami menyebutnya perampok makam. Tindakan mereka jelas ilegal, tetapi dibandingkan dengan organisasi yang benar-benar jahat seperti kultus Dewa Hitam, kultus Dewa Kuno, dan perkumpulan senjata, kejahatan mereka tak tertandingi. Bahkan jika mereka tertangkap, dalam keadaan normal, mereka hanya akan terjebak bekerja sebagai mesin jahit selama beberapa tahun. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini. Kalau begitu, tidak perlu khawatir mereka akan membalas. Lagi pula, mereka hanya sekelompok perampok makam, dan mereka mengincar uang. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan melakukan hal yang keterlaluan. Setelah menjelaskan identitas orang-orang dalam konvoi itu, Lou Limin tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan mengungkapkan sepenggal informasi. Kali ini, tindakan mereka masuk ke gua bawah tanah untuk mencuri batu bintang merah yang bermutasi ini mungkin bukan tindakan spontan. Kemungkinan besar dilakukan atas permintaan orang lain. Jadi, mereka juga melakukan sesuatu untuk orang lain. Tanya Li Qian, lalu menyinggung hal lain, "Ngomong-ngomong, aku pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Terakhir kali, ketika aku pergi ke hutan batu hitam bersama beberapa teman sekelas untuk latihan, kami melihat mereka di luar hutan batu hitam. Aku tidak menyangka mereka mengincar batu bintang merah yang bermutasi itu. Apakah kamu teman sekelas Dakoli?" Direktur Lou segera menyadari apa yang dimaksud Li Qian dan bertanya. Sebelum Li Qian sempat menjawab,
ia melanjutkan, terima kasih kepada kalian semua. Kalau bukan karena petunjuk kalian, rekan-rekan kita pasti sudah berangkat dan menemukan kelompok perampok makam itu. Sekarang, seluruh kota Zensi bisa saja menghadapi kehancuran. Para perampok makam dari perkumpulan pencari naga ini biasanya melakukan pencurian kecil-kecilan dan pekerjaan-pekerjaan rendahan lainnya, yang tampaknya tidak terlalu merugikan. Namun, terkadang mereka bisa mendapat masalah serius dalam keadaan khusus, ujar Direktur Low sambil mendesah. Iklan oleh Pub Future. Li Qian mengangguk setuju, lalu menimpali, mereka benar-benar punya nyali. Batu bintang merah tua ini dilindungi oleh begitu banyak raksasa batu, bahkan oleh Master Pedang Batu berkepala 3, tapi mereka masih berani menyerang. Kau sudah pernah masuk ke gua bawah tanah itu? Tanya Direktur Low, ada nada terkejut dalam suaranya. Beginilah yang terjadi. Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Low Limin mendengarkan penjelasan Li Qian dan kemudian tampak tercerahkan. Jadi begitu. Setelah selesai berbicara, dia menatap Li Qian lagi dan mengingatkannya, ngomong-ngomong, aku harap kau bisa merahasiakan masalah batu bintang merah yang bermutasi ini. Batu bintang merah yang bermutasi itu sangat penting bagi para raksasa batu, dan nilainya pun sangat tinggi. Jika masalah ini terbongkar, tidak ada jaminan akan ada yang menginginkannya. Direktur Low menekankan keseriusan masalah ini, dengan mengatakan, jika ini memicu pemberontakan lain oleh para raksasa batu, kota Zensi akan menghadapi krisis lain. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Ini memang masalah. Ia berbicara langsung dan berjanji, Direktur Low, tenang saja, saya akan merahasiakan masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan dengan sedikit khawatir, tapi bagaimana dengan masyarakat pencari naga? Jangan khawatir, kami akan mengurus semuanya dengan Dragon Seeking Society. Direktur Low tersenyum tipis, tidak terlalu ambil pusing. Ia berkata dengan yakin, para petinggi Dragon Seeking Society bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bisnis apa yang bisa mereka tangani dan bisnis apa yang tidak bisa mereka tangani. Akhirnya, dia memfokuskan pandangannya pada Li Qian, ngomong-ngomong, terima kasih kali ini. Li Qian tersenyum dan memberi hormat. Bekerja sama dengan petugas keamanan untuk memberantas penjahat adalah kewajiban setiap warga negara federal. Melihat Li Qian bangkit untuk pergi, Direktur Low dengan santai bertanya, oh, benar, anak muda, saya lupa bertanya, siapa namamu? Li Qian, kata Li Qian. Li Qian, Li Qian. Direktur Low mengunyah nama Li Qian sejenak, lalu tampak terkejut. Jadi, kamu Li Qian. Melihat reaksi Direktur Low, Li Qian bertanya dengan bingung, apa, Direktur Low, Anda mengenal saya? Direktur Low menatap Li Qian, kekagumannya semakin kuat. Reputasimu cukup tersohor di sistem keamanan publik kita. Tapi sebelumnya, aku hanya pernah mendengar tentangmu, belum pernah melihatmu secara langsung. Bertemu denganmu hari ini, aku bisa melihat bahwa kau memang seorang pahlawan muda. Li Qian agak bingung saat mendengar ini, tetapi dia segera menyadari bahwa itu pasti karena masalah penyediaan naga sisik biru dan salamander iblis api beku ke Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Bab 337. Setelah mengobrol dengan Low Limin sebentar, Li Qian menceritakan kepadanya tentang situasinya. Jika kita bisa kembali sekarang, kita masih bisa menghadiri kelas pagi. Low Limin mendengarkan permintaannya dan menyetujuinya tanpa ragu. Lebih jauh lagi, dia menawarkan untuk mengirim mobil untuk membawanya kembali ke kota Sasu. Li Qian dapat menebak secara kasar beberapa alasan inisiatif Low Limin. Namun, dia tidak menerima bantuan itu dan menolak kebaikan pihak lain tanpa ragu. Tidak perlu. Situasi di sini masih belum jelas, dan kamu kekurangan tenaga. Aku bisa pulang sendiri, Li Qian cepat-cepat melambaikan tangannya. Ini juga perasaan sebenarnya saat ini. Situasi di kota Zensi belum sepenuhnya stabil. Pada titik ini, sama sekali tidak perlu menugaskan orang secara khusus untuk mengawalnya kembali ke kota Sasu. Low Limin mendengarkan perkataan Li Qian, memikirkannya, dan kemudian tidak mendesak lebih jauh. Dia memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memberi celah agar Li Qian bisa keluar. Li Qian meninggalkan pintu keluar dan belum berjalan lebih dari beberapa langkah ketika dia mengirim pesan kepada Dakoli dan Dinggan Mao. Dalam pesannya, ia mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan di malam hari dan kebetulan bertemu dengan petugas keamanan dari Biro Keamanan Publik. Ia kemudian dibawa kembali ke kota Sasu. Li Qian melirik pesan itu, tetapi tidak segera menerima balasan. Namun, hal ini sesuai dengan harapannya. Wajar saja jika mereka tidak memperhatikan informasi saat ini. Setelah berpikir sejenak, Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada yang dapat dilakukannya. Dia tidak bisa mengurus Dakoli dan Dinggan Mao. Kota Zensi masih di karantina. Izinnya untuk pergi saja sudah merupakan anugerah istimewa dari Direktur Low. Mengenai 7 orang lainnya, ia benar-benar bingung harus berkata apa. Terlebih lagi, saat ini, hari masih gelap, dan Li Qian tidak dapat menjamin bahwa Dakoli dan yang lainnya bersedia pergi saat ini. Setelah meninggalkan kota Zensi, Li Qian tidak membuang waktu. Dia memanggil naga sisik biru 7 secara langsung, lalu melompat ke punggungnya. Dengan pikirannya, dia segera memberi perintah, dan 7 segera terbang menuju kota Sasu sesuai instruksi. Kota Zensi tidak jauh dari kota Sasu. Hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencapainya dengan pesawat.
Kalau siang hari, terbang di atas seperti itu akan terlihat mencolok dan memberikan kesan yang mencolok. Akan tetapi, karena masih gelap, pergerakan mereka lebih tersembunyi. Tidak seperti kota-kota tingkat khusus lainnya, kota Sasu tidak memiliki pembatasan perjalanan udara. Sayangnya, Kizai milik Liqian tidak terdaftar di Asosiasi Penjinak Binatang, jadi tidak dapat terbang di atas kota. Liqian berencana agar Kizai berhenti di pinggiran kota dan kemudian berjalan kaki ke kota Sasu. Jika semuanya berjalan lancar, dia seharusnya bisa kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Tepat saat pikiran Liqian melayang, tiba-tiba, bola energi hitam legam menyerangnya. Awas! Liqian langsung bereaksi, jantungnya berdebar kencang, dan hampir seketika, dia memperingatkan Kizai melalui kontrak jiwa. Seven dan Liqian memiliki pemikiran yang sama, dan Seven mempercayai Liqian tanpa syarat. Iklan oleh Pop Future. Saat menerima pengingat, ia secara refleks menggeser tubuhnya ke kanan. Gerakan menyamping ini memungkinkan dia dan Liqian untuk menghindari serangan mendadak itu. Siapa kau? Liqian segera melihat ke arah datangnya serangan itu, di mana sesosok tubuh telah berdiri diam selama beberapa waktu. Sosok itu mengenakan topeng, hanya beberapa lubang yang terlihat di sekitar wajahnya. Ia bicara dengan suara tak tertahan, siapa aku? Cek cek cek, teman sekelas lama, aku sungguh tak menyangka kau akan melupakanku secepat ini. Mendengar suara yang familiar namun agak menyeramkan itu, Liqian merenung. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba teringat seseorang dan bertanya dengan sangat terkejut, kau? Sun Souhe. Dia mengucapkan sebuah nama yang familiar, dan orang lainnya tetap diam, tampaknya mengakui identitasnya. Liqian mengerutkan kening, cukup bingung, dan melanjutkan, bagaimana kau bisa sampai di sini? Sun Souhe melepas topeng dari wajahnya dan berkata dengan suara agak mengejek, bagaimana aku bisa berakhir di sini? Dia menatap Liqian dengan saksama, lalu berbicara lagi, suaranya berbisa, jika bukan karena kamu, mengapa aku ada di sini? Mengapa aku harus mendaftar ke Universitas Penjinak Binatang Wilayah Barat yang terkutuk ini? Saat berbicara, Liqian melirik ke samping, karena dia dengan jelas melihat seekor hewan peliharaan seperti serigala muncul di belakang Sun Souhe. Hewan peliharaan yang mirip serigala ini seluruhnya hitam dan berukuran sangat besar, ukurannya sebanding dengan seekor lembu dewasa. Ciri khasnya yang paling utama adalah mata vertikal yang terletak di antara kedua alisnya. Melalui mata vertikal inilah Liqian segera mengidentifikasinya sebagai binatang serigala hantu bermata tiga. Melihat jam deteksi energinya, Liqian menemukan bahwa binatang serigala hantu bermata tiga sebenarnya telah mencapai tingkat keempat pangkat komandan. Tingkat kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan Liqian. Liqian tahu bahwa Sun Souhe pasti mengalami kejadian luar biasa sehingga kekuatannya meningkat drastis hanya dalam hitungan beberapa bulan. Meskipun terkejut dengan kekuatan Sun Souhe saat ini, Liqian sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengangkat bahu dan memasang ekspresi acuh tak acuh, lamaranmu ke Universitas Penjinak Binatang Wilayah Barat sepertinya tidak ada hubungannya denganku, kan? Mengabaikan nada meremehkan dalam nada bicara Sun Souhe, Liqian berbicara dengan sungguh-sungguh, mengoreksi pernyataannya, juga, Universitas Penjinak Binatang Wilayah Barat cukup bagus. Itu bukan tempat terkutuk. Akhirnya, dia menambahkan, di daerah kami, mungkin tidak lebih buruk dari Universitas Penjinak Binatang Yunlan. Jangan bicara omong kosong. Tatapan Sun Souhe dingin dan tajam saat ia menatap Liqian. Aku sudah menunggu di luar kota Zensi begitu lama, dan kupikir tak ada harapan lagi. Tapi aku tak pernah menyangka akan menemukan kesempatan sekali seumur hidup seperti ini, dan kau berani keluar sendirian. Suara Sun Souhe terdengar agak gila, dan Liqian tidak begitu memahaminya. Sekarang dia dipenuhi dengan permusuhan. Melihat ini, Liqian tak dapat menahan diri untuk bertanya, Sun Souhe, meskipun kita tidak akur di sekolah menengah, kita seharusnya tidak menjadi musuh bebuyutan, kan? Perkataan Liqian seakan membuka kotak Pandora, dan wajah Sun Souhe berubah jijik saat mendengarnya. Dia menatap Liqian dan berkata dengan marah, aku tidak tahan denganmu, aku membencimu, dan mengapa Tu Jiao Jiao dan Li Lanying selalu berputar di sekitarmu? Wanita memang merepotkan. Bibir Liqian berkedut tanpa sadar ketika mendengar kata-katanya yang agak gila. Tak disangka, orang ini punya alasan menghalangi jalanku ke sini. Tanpa jeda, menghadapi tatapan Liqian yang tercengang, Sun Souhe melanjutkan, nadanya setajam pisau, dan, yang paling penting, kau berani mengganggu rencana utusan ilahi. Kau bergabung dengan Sekte Dewa Hitam. Hampir seketika Sun Souhe selesai berbicara, Liqian menyadari apa yang dia maksud. Bab 338. Gelar, Utusan Ilahi, ditambah dengan kabar dari Sun Souhe bahwa dia pernah menghancurkan rencana pihak lain, membuat Liqian 100% yakin bahwa pihak terakhir telah bergabung dengan kultus Dewa Hitam. Setelah memastikan fakta ini, tatapannya berubah dingin dan tajam. Jika itu hanya kecemburuan, karena Tu Jiao Jiao dan Li Lanying memperhatikannya, dan karena mereka saling iri, maka Liqian pasti tidak akan senang, tetapi sikapnya tidak akan terlalu keras. Paling-paling, ia hanya akan memberi mereka pelajaran. Namun karena orang ini bergabung dengan kultus Dewa Hitam dan memilih untuk membantu dan mendukung kejahatan, ia telah melewati batasnya, dan hal itu tidak dapat diabaikan begitu saja hanya dengan pelajaran ringan. Kita harus memberinya kenangan yang sangat mendalam. Pantas saja kekuatanmu meningkat pesat.
Ternyata kau bergabung dengan sekte. Li Qian menatap Sun Souhe, suaranya tenang dan tidak tergesa-gesa, tetapi di balik ekspresinya yang tampak tenang tersimpan amarah yang kuat. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Sun Souhe menegur dengan marah. Keagungan dan keagungan gereja suci tak boleh dinodai olehmu. Jelas, organisasi kultus yang disebutkan Li Qian sangat membuat Sun Souhe marah. Dengan menghasut sentimen publik dan menyebabkan kehancuran, mereka telah melukai banyak warga federal. Ketika saya mengatakan kultus Dewa Hitam adalah organisasi jahat, saya tidak melebih-lebihkan, kata Li Qian tenang, sudah memiliki beberapa rencana dalam benaknya. Tanpa henti, dia melanjutkan, juga, aku penasaran, apakah itu idemu sendiri untuk datang ke sini dan menghentikanku hari ini, atau itu perintah dari atas? Li Qian berbicara dengan santai, sementara Sun Souhe menjawab dengan acuh tak acuh, apakah itu berpengaruh? Bagaimanapun, keberadaanmu merupakan hambatan, baik bagiku pribadi maupun bagi gereja suci. Li Qian menyipitkan matanya sedikit. Selain ancaman, Li Qian juga merasakan niat membunuh dalam kata-kata Sun Souhe. Kau ingin membunuhku? Tanyanya, mengonfirmasi kecurigaannya. Sun Souhe melengkungkan bibirnya, lalu mengakui, benar sekali, aku sudah lama ingin menghancurkanmu hingga menjadi debu. Saat dia berbicara, senyum aneh muncul di wajahnya. Li Qian ikut terkekeh, benarkah? Mengambil nyawaku tidak akan semudah itu. Kau mungkin tidak cukup kuat. Aku sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk hari ini. Kau tak punya jalan keluar, kata Sun Souhe, lalu mulai mendekat selangkah demi selangkah. Di belakangnya, binatang serigala hantu bermata tiga juga mendekat, matanya berkilauan dengan cahaya hantu yang haus darah. Li Qian menoleh sedikit ke samping, dan Qi Zai mengikutinya, membentuk konfrontasi halus dengan binatang serigala hantu bermata tiga. Seorang pemimpin tingkat 2, tampaknya memilih untuk melenyapkanmu hari ini memang keputusan yang sangat bijaksana. Kalau tidak, dengan bakatmu, kau pasti akan menjadi musuh besar gereja suci di masa depan. Sun Souhe menatap Li Qian, matanya berbinar penuh semangat. Menjadi komandan tingkat 2 memang bukan hal yang istimewa, tapi berhadapan dengan monstermu bukanlah masalah, ujar Li Qian, tidak rendah hati maupun sombong. Binatang serigala hantu bermata tiga milikku bukan hanya seorang komandan tingkat keempat. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi binatang buasmu, kata Sun Souhe dengan percaya diri setelah mendengar kata-kata Li Qian. Li Qian tidak berkata apa-apa lagi, tetapi diam-diam tetap waspada. Secara teori, komandan tingkat keempat seharusnya memiliki kemenangan pasti melawan komandan tingkat kedua, tetapi itu tidak mutlak. Jika perbedaan tingkat kultivasi tidak signifikan, apapun bisa terjadi. Meskipun Sun Souhe jahat, dia tidak bodoh. Dia seharusnya tahu bahwa meskipun serigala hantu bermata tiga bisa mengalahkan Qi Zai, kecil kemungkinannya dia bisa membunuhnya. Mengingat melanjutkan keterikatan itu akan merugikannya, bagaimana mungkin dia berani bersikap begitu sombong? Satu-satunya penjelasan adalah dia punya rencana cadangan. Li Qian berpikir demikian, dan tebakannya segera terbukti, karena Sun Souhe tertawa tanpa rasa malu, sudah kubilang, aku sudah membuat persiapan penuh untuk hari ini, jadi kau bisa pergi ke neraka dan bertobat dengan tenang. Saat dia berbicara, matanya mulai memancarkan semburan cahaya merah tua, yang tampak agak menakutkan dan mencekam. Iklan oleh Pub Future. Pada saat yang sama, hampir bersamaan, binatang serigala hantu bermata tiga juga mengalami perubahan, dengan cahaya merah redup yang terpancar dari ketiga matanya. Saat pria dan binatang itu semakin dekat, aura mereka semakin kuat dengan meningkatnya cahaya merah di mata mereka. Ini. Wajah Li Qian menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Teknik rahasia. Itu pasti teknik rahasia jahat dari kultus Dewa Hitam. Rumor yang berkembang adalah bahwa organisasi-organisasi aliran sesat ini meneliti teknik-teknik rahasia untuk memenangkan hati orang-orang dan meningkatkan efektivitas tempur mereka. Teknik rahasia ini seringkali memiliki efek samping yang sangat kuat dan berpotensi menghancurkan penjinak binatang biasa. Akan tetapi, berapa banyak penjinak binatang di kultus Dewa Hitam yang normal? Saat Li Qian merasakan aura dan fluktuasi energi binatang peliharaan Sun Souhe, serigala hantu bermata tiga, telah naik ke tingkat ke-9 pangkat komandan, keheranan di wajah Li Qian langsung berubah menjadi kepahitan. Jika Li Qian cukup percaya diri dalam berhadapan dengan komandan tingkat kedua melawan komandan tingkat keempat, maka berhadapan dengan komandan tingkat ke-9 benar-benar membuatnya agak tercengang. Tidak ada cara untuk memenangkan ini. Namun, tidak ada yang dapat kita lakukan jika kita tidak bisa melawan. Dengan jalan di depan terhalang dan tidak ada pertolongan yang datang, kami tidak punya pilihan selain melawan. Bola energi hitam legam itu mengembun lagi, menyerupai bola basket, dan muncul di mulut binatang serigala spektral bermata tiga. Sun Souhe berdiri di samping binatang serigala hantu bermata tiga, matanya bersinar merah, suaranya seperti hantu pendendam yang muncul dari neraka terdalam, Li Qian, mati. Li Qian menatap serigala hantu bermata tiga yang menerkam ke arahnya, raut khawatir terpancar di matanya. Tanpa ragu sedikit pun, ia memanggil Xiao Liu. Begitu Frostfire Salamander muncul, ia segera menggunakan skill Dragon's Guardian, menciptakan layar cahaya di depannya. Dentang. Bang. Bola energi hitam pekat itu menghantam penghalang cahaya, langsung merusaknya. Akhirnya, penghalang itu hancur dalam waktu kurang dari setengah detik. Namun, karena halangan dari penjaga naga, kekuatan bola energi hitam tersebut berkurang drastis.
Melihat hal ini, Seven menggunakan meriam air bertekanan tinggi dan melawan bola energi tersebut hingga mati. Kedua keterampilan itu bertabrakan, menciptakan ledakan mengerikan di udara. Awas! Merasa ada yang tidak beres, Li Qian segera memperingatkan Qi Zai dan Xiao Liu. Pada saat yang sama, alisnya berkerut dalam. Kekuatan tempur binatang serigala hantu bermata tiga itu benar-benar melampaui harapannya. Tampaknya teknik rahasia kultus Dewa Hitam tidak hanya meningkatkan tingkat kekuatan binatang serigala hantu bermata tiga tetapi juga sangat memperkuat kondisi keseluruhannya. Kalau tidak, bahkan binatang serigala hantu bermata tiga yang menguasai peringkat ke-9 tidak akan bisa menghancurkan 7 dan 6 dengan mudah. Sebelumnya, Li Qian mengira bahwa menangani binatang peliharaan tingkat ke-4 akan menjadi hal yang mudah bagi Qi Zai dan Xiao Liu jika mereka bekerja sama. Tampaknya kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan saat ini, dan berharap dukungan akan segera tiba. Bab 339. Li Qian sama sekali tidak berani ceroboh. Sekarang bukan saatnya meninggalkan kesan mendalam pada Sun Shouhe. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia mungkin akan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya sendiri. Baru sekarang dia merasakan sedikit penyesalan. Sebelumnya, saat mencapai level komandan, jika Anda dapat segera mengontrak binatang peliharaan ketiga. Baik Fierce Sky Eagle maupun Tidal Sea Spirit tidak akan begitu pasif saat ini. Terlepas dari penyesalannya, hal paling mendesak saat ini adalah menangani krisis saat ini. Dia memerintahkan 7 dan 6 untuk bertarung melawan binatang serigala hantu bermata tiga. Ledakan. Bang bang bang. Pertarungan itu berlangsung cukup keras, suara-suara keterampilan yang beradu terus bergema, menimbulkan banyak debu di wilayah terluar gurun si Wusu ini. Li Qian merasa agak tidak berdaya. Kalau saat itu siang hari, dengan adanya pawang binatang yang berlalu lalang, keributan seperti itu pasti sudah diketahui oleh seseorang. Sayangnya, saat itu masih pagi buta dan fajar belum menyingsing. Melihat binatang serigala hantu bermata tiga melawan dua lawan sekaligus dan terus menekan 7 dan 6, Li Qian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengeluarkan perintah kepada 7 dan 6 melalui kontrak jiwa, memerintahkan mereka untuk berusaha sekuat tenaga menunda dan tidak berhadapan langsung dengan pihak lain. Lagi pula, jika segala sesuatunya berlarut-larut, waktu akan berpihak pada kita. Li Qian, kau tak punya kesempatan. Sun Shouhe sama sekali tidak khawatir saat menyaksikan naga sisik biru dan salamander iblis api beku bertarung melawan binatang serigala hantu bermata tiga. Sebelum seorang pun menyadarinya, sebuah pistol telah muncul di tangannya. Sun Shouhe, memegang pistol dan dengan kilatan merah di matanya, mendekat selangkah demi selangkah. Aku sendiri yang akan menghabisimu, katanya sambil berjalan, melemparkan pistol di tangannya dengan ekspresi mengejek. Melihat ini, Li Qian tidak ragu sedikit pun dan juga mengeluarkan pistol laser dari kalung spasialnya. Oh, aku tidak menyangka kau juga punya pistol. Tapi punya pistol itu percuma kalau kau tidak bisa menembak siapapun. Melihat Li Qian mengeluarkan pistol, Sun Shouhe sama sekali tidak khawatir. Inilah mengapa Li Qian sangat khawatir. Tingkah laku Sun Shouhe yang tak terkendali dan tanpa beban pasti disebabkan oleh sesuatu yang diandalkannya. Berdasarkan situasi saat ini, dapat dipastikan ada sesuatu yang salah dengannya. Ada yang tidak beres. Bang! Tanpa ragu sedikit pun, Li Qian menarik pelatuknya, dan seberkas laser melesat keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Li Qian menatap tajam, ingin melihat apa yang membuat Sun Shouhe begitu berani. Dia segera melihat alasannya. Tepat saat sinar laser meninggalkan laras, tubuh Sun Shouhe bergerak ke samping dengan kecepatan yang luar biasa cepat, seperti hantu. Gerakan lateral kecil inilah yang memungkinkannya berhasil menghindari sinar laser yang datang. Melihat ini, Li Qian mengerutkan kening lebih dalam. Sialan, metode rahasia sekte ini benar-benar menyimpang. Ia mencengkeram pistol di tangannya dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Jika Anda tidak dapat memukulnya, bahkan senjata terkuat di tangan Anda pun tidak ada gunanya. Tidak ada bedanya dengan poker api. Degup-degup-degup. Iklan oleh Pub Future. Tanpa ragu, Li Qian menarik pelatuknya lagi, melepaskan lebih dari selusin tembakan berturut-turut dengan cepat. Terlepas dari apakah mereka mengenai sasaran atau tidak, mereka pasti akan mengulur waktu. Selama kita bisa menunda, masih ada kesempatan. Baik Sun Shouhe maupun binatang serigala hantu bermata tiga tidak dalam kondisi ini. Mereka bertingkah seperti sedang diberi steroid. Jelas, kondisi ini tidak dapat dipertahankan lama-lama. Oleh karena itu, menunda adalah tindakan terbaik. Namun, Sun Shouhe tidak bodoh. Ia tahu niat Li Qian, jadi sambil menghindari serangan itu, ia juga membalas. Meskipun kemampuan fisik Li Qian telah meningkat melampaui orang biasa setelah beberapa umpan balik evolusi, masih mustahil baginya untuk menahan peluru secara langsung. Maka ia tak punya pilihan selain bersembunyi. Ia berguling acak-acakan dan bersembunyi di balik gundukan pasir kecil. Itulah sisi buruk pertempuran di padang pasir. Hampir tidak ada tempat berlindung. Li Qian hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Selain pistol laser, dia tidak punya senjata lain, jadi dia benar-benar bingung. Apakah saya benar-benar akan mati di sini? Setelah merenung sejenak, dia mengeluarkan sebuah bola dari kalung spasialnya, bola berwarna putih susu. Bola ini adalah kartu truf penyelamat nyawa yang diberikan Profesor Yan kepadanya saat itu. Di tengah bola putih susu terdapat tombol merah.
Menekan dan melempar tombol tersebut akan menghasilkan daya hancur yang sangat dahsyat, setara dengan serangan berkekuatan penuh dari hewan peliharaan setingkat kaisar. Bentuknya seperti bola, tetapi sebenarnya robot kecil yang mampu menghancurkan dirinya sendiri. Menghadapi kesulitan ini, Li Qian tidak bisa memikirkan cara lain selain menggunakan robot penghancur diri ini. Meskipun menggunakan robot penghancur diri untuk menghadapi karakter kecil seperti Sun Shouhe jelas merupakan pemborosan, seperti menggunakan bola meriam untuk membunuh nyamuk, tidak ada cara lain demi keselamatan pribadi. Sambil memikirkan hal ini, Li Qian menggertakkan giginya, meraih robot kecil penghancur diri itu, menekan tombol merah di tengahnya, lalu melemparkannya ke arah datangnya serangan. Dengan dukungan teknik rahasia, kecepatan dan kecepatan reaksi Sun Shouhe jauh melampaui orang biasa. Ketika ia melihat sesuatu dilempar oleh Li Qian, ia tidak menghindar, melainkan membidik dengan percaya diri. Lalu menembak. Ternyata, bidikannya cukup tepat. Peluru pistol itu secara akurat mengenai robot penghancur dirinya sendiri di udara. Menggigit. Cangkang bulat robot penghancur diri itu sangat keras. Ketika peluru mengenainya, hanya terdengar bunyi dentingan logam, lalu. Tidak lebih. Bahkan tidak ada tanda putih yang muncul. Sun Shouhe terkejut melihat ini. Ia mencoba menghindar, tetapi karena baru saja melepaskan tembakan, ia tertunda beberapa saat dan sudah terlambat ketika ia mencoba menghindar. Pada akhirnya, dia hanya bergerak 5 atau 6 meter sebelum bola putih susu itu mendarat. Bola putih susu itu mendarat, dan permukaannya langsung memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih yang menyilaukan memenuhi hampir seluruh area dalam radius 100 meter. Meskipun Li Qian bersembunyi di balik bukit pasir, ia tetap merasakan panas yang menyengat. Untungnya, dia sudah memberitahu 7 dan 6 melalui kontrak jiwa ketika dia melempar bola putih susu itu. Jika tidak, mereka pasti akan terpengaruh oleh kekuatan mengerikan seperti itu. Ledakan. Setelah cahaya putih itu, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan ledakannya sangat dahsyat. Bahkan dari jarak 100 meter, kepala Li Qian pun berputar. Bukit pasir kecil itu terhempas oleh gelombang kejut, menciptakan area yang luas. Sekitar 5 atau 6 detik setelah ledakan, sebuah lengan muncul dari pasir, diikuti oleh seseorang yang merangkak keluar dari karung pasir. Orang ini tidak lain adalah Li Qian. Mengingat kekuatan ledakan yang mengerikan itu, dia tidak dapat menahan rasa takut yang masih tersisa. Bab 340. Mengingat ledakan yang mengerikan itu, Sun Shouhe pasti telah berubah menjadi abu. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan rasa sedikit menyesal. Sungguh sia-sia menggunakan robot penghancur diri sekuat itu pada Sun Shouhe. Ayo kita lihat. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Li Qian menepuk-nepuk pasir di pakaiannya lalu perlahan berjalan mendekat. Hah! Tepat saat dia berjalan mendekat, di dasar lubang pasir yang besar, Li Qian melihat tubuh yang hancur berlumuran darah. Masih ada mayat. Li Qian cukup terkejut melihat ini. Ledakan dahsyat seperti itu seharusnya tidak meninggalkan apapun. Bingung, Li Qian tiba-tiba melompat ke kotak pasir untuk menyelidiki. Setelah diperiksa, ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya, karena dia sangat merasakan bahwa Sun Shouhe sebenarnya tidak mati. Meskipun dia belum meninggal, kondisinya sangat menyedihkan, hampir tidak bisa bertahan hidup, yang tidak ada bedanya dengan kematian. Li Qian mengamati situasi sejenak sebelum akhirnya menyadari ada yang janggal. Cek, aku tak pernah menyangka binatang serigala hantu bermata 3 akan digunakan sebagai perisai. Ya, Li Qian sudah tahu alasannya. Sun Shouhe tidak langsung mati karena ia memanggil binatang serigala hantu bermata 3 di hadapannya pada saat kritis. Serigala hantu bermata 3 lah yang menangkis sebagian besar dampak ledakan, sehingga memungkinkannya lolos tanpa cedera. Tentu saja, tindakannya yang tepat waktu untuk mengelak, dengan menghindari berada di pusat ledakan, juga merupakan faktor penting. Sayangnya, binatang serigala hantu bermata 3 itu tidak seberuntung itu. Ia menghadapi kekuatan penuh serangan robot penghancur diri itu dan langsung hancur menjadi abu. Li Qian tetap di tempatnya, tidak langsung pergi atau mengambil tindakan lain. Soal apakah Sun Shouhe akan selamat, itu semua tergantung takdir. Sekitar 10 menit kemudian, 2 roller coaster melaju turun dari cakrawala dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sudah sampai, gumam Li Qian dalam hati sambil memperhatikan roller coaster yang melaju kencang ke arah mereka. Roller coaster itu segera berhenti di sampingnya, dan Direktur Lou keluar dari mobil. Li Qian, ada apa? Li Qian menunjuk ke lubang besar di sebelahnya, lalu ke Sun Shouhe yang hampir berlumuran darah, dan berkata, orang ini bernama Sun Shouhe, dia teman sekelasku, dan dia sengaja menyergapku di sini. Teman sekelasmu sengaja menyergapmu di sini. Mendengar ini, Direktur Lou dipenuhi tanda tanya besar dan melirik Li Qian dengan pandangan ingin tahu. Li Qian mengangguk dan melanjutkan, menjelaskan, ya, dia bukan hanya teman sekelasku, tetapi juga seorang pemuja Dewa Hitam. Mendengar ini, Direktur Lou mengerutkan kening. Jadi begitulah kultus Dewa Hitam. Dia merenung sejenak, lalu tak dapat menahan diri untuk bertanya, tapi mengapa para pemuja sekte Dewa Hitam mengincarmu? Mungkin ada hubungannya dengan beberapa kali aku menyabotase operasi mereka. Li Qian menjawab tanpa banyak berpikir, tentu saja, kemampuanku dalam mengasuh mungkin juga membuat mereka sedikit waspada. Ini memang masalah yang patut kita perhatikan. Kata-kata Li Qian langsung membuat Direktur Lou menyadari sesuatu,
lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan jantungnya berdebar kencang. Dia telah mendengar tentang situasi Li Qian, karena mereka berdua adalah bagian dari sistem keamanan Federasi Xia Timur, dan dia tahu sedikit tentang berita dari Provinsi Jiangnan. Jika bakat muda yang menjanjikan seperti itu mendapat masalah di wilayah kota Sazu, maka Wakil Direktur Biro Keamanan Publik akan menghadapi tekanan besar. Yang paling penting, ini akan menjadi kerugian besar bagi seluruh Federasi Xia Timur, jadi masalah ini harus ditanggapi dengan serius. Merasakan tekanan, Direktur Luo memfokuskan perhatiannya pada Sun Shouhe, yang hampir tidak dapat dikenali sebagai manusia. Setelah meliriknya beberapa kali, ia langsung memerintahkan anak buahnya, dilihat dari penampilannya, dia seharusnya belum mati. Selamatkan dia dan lihat apakah kalian bisa mendapatkan informasi darinya. Baru setelah melihat kedua bawahannya mengangkat Sun Shouhe ke dalam mobil, dia tersenyum dan menoleh ke Li Qian, sambil berkata, Li Qian, terima kasih telah menangkap apel busuk ini. Li Qian melambaikan tangannya, tidak perlu sopan. Bagiku, berurusan dengan kultus Dewa Hitam berarti membantu Biro Keamanan Publikmu sekaligus menyelamatkan diriku sendiri. Dia bukan hanya bersikap sopan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kultus Dewa Hitam telah mencoba menghadapinya berkali-kali, dan sekarang setelah dia menghadapi situasi ini, tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Bahkan jika yang menyerangnya hari ini bukanlah Sun Shouhe, melainkan anggota lain dari Kultus Dewa Hitam, hasilnya tetap saja tidak akan berbeda. Dia terkekeh dan berkata sambil tertawa meremehkan diri sendiri, lagi pula, Kultus Dewa Hitam juga ingin menyingkirkanku. Setelah mengobrol sebentar dengan Direktur Luo, Li Qian bersiap kembali ke kota Sasu. Setelah sekian lama terbuang, hari sudah hampir fajar. Awalnya, Li Qian hendak menolak, tetapi sikap Direktur Luo sangat tegas, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan Direktur Luo mengantarnya kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Direktur Luo di pintu masuk Universitas Penjinak Binatang Sasu, Li Qian memasuki sekolah dan kembali ke taman sianya. Setelah mandi cepat dan sarapan, Li Qian pergi ke gedung utama Akademi Pelatihan. Pelajaran pagi tidaklah sulit. Li Qian telah menyelesaikan buku teks, jadi dia menghabiskan kelas dengan memikirkan evolusi monster batu. 92% tugas sudah selesai, dan tinggal 8% lagi. Seharusnya tidak terlalu sulit. Mari kita lihat apakah kita bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Banyak ide memenuhi pikirannya, memicu banyaknya inspirasi. Apakah batu bintang merah yang bermutasi merupakan syarat penting? Belum tentu. Namun, batu bintang merah yang bermutasi seharusnya menjadi jalan pintas menuju evolusi. Petik 2. Tepat ketika Li Qian sedang melakukan sesi curah pendapat di kelas, di sisi lain, di kantor dekan Akademi Pelatihan, Tai Lao menyerbu masuk sambil berteriak, Lao Fei, kamu harus memberiku penjelasan untuk ini. Menjelaskan apa? Tanya dekan Fei sambil menatap Old Tai yang geram. Li Qian diserang di wilayah kota Sasu. Katakan padaku, penjelasan apa yang kau harapkan? Old Tai menatap Din Fei dengan mata membara, matanya dipenuhi amarah. Dekan Fei menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah mendengar pertanyaan Tai Lao. Aku juga tidak ingin melihatnya diserang, tapi itu sudah terjadi, dan dia baik-baik saja. Kau masih bilang tidak terjadi apa-apa. Kau sudah menggunakan kartu trufmu untuk menyelamatkan hidupmu, dan kau tinggal selangkah lagi dari bencana. Si tua Tai masih sangat marah, dan di akhir kata-katanya, ia bahkan menjadi sarkastis, jangan biarkan si jenius yang akhirnya kau curi mati di tengah jalan karena kelalaianmu. Mendengar ini, Dekan Fei tertawa terbahak-bahak, akhirnya mengerti mengapa si tua Tai datang untuk menanyainya. Dasar kakek tua, kau hanya menunggu di sini. Tapi meskipun kau tidak memberitahuku, aku akan tetap mengaturnya. Aku akan menebus kartu truf penyelamat nyawanya. Mendengar ini, mata Old Tai tiba-tiba berbinar. Kau sendiri yang bilang. Li Qian telah bekerja keras untuk urusannya dan guru Hanke, dan keberhasilannya naik ke tingkat kaisar tidak terlepas dari bantuan Li Qian. Karena itu, ia sangat berterima kasih kepada Li Qian. Hari ini, setelah mendengar Li Qian diserang, hatinya mencelos karena khawatir. Untungnya, Li Qian beruntung dan lolos tanpa cedera. Sekalipun tidak terjadi apa-apa, kartu truf yang hilang itu tetap perlu diisi ulang, maka ia mengarahkan pandangannya kepada Dekan Fei. Bersambung.